يا حامل قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني قوت نجاتي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat, waktu luang, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang tadi Allah berikan kepada kita dapat maksimal dalam mengerjakan amal soleh. Khususnya di hari ini, di pagi ini, Allah memberikan kita kesempatan beramal soleh. Yang pertama adalah kita sahur, kemudian kita menunaikan puasa Ramadan. Walaupun sudah beberapa hari kita masuk Ramadan, kita berdoa kepada Allah, semoga puasa-puasa yang kita lalui kemarin, hari-hari yang lalu, Allah menerimanya dan Allah catat sebagai amal soleh kita. Dan kita berharap, kita berdoa, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menata hati kita, dalam memberikan kita kemampuan dalam melaksanakan amal soleh yang lebih banyak lagi. Yang intinya kita melaksanakan puasa ini demi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwasanya orang yang beriman itu berpuasa, tetapi di sana ada sebuah orientasi, di sana ada sebuah tujuan, yang dimana orientasi dari puasa kita adalah semakin kita taat, semakin kita patuh, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah puluhan kali kita puasa, sudah belasan kali kita puasa, bagi yang umurnya belas tahun atau yang puluhan tahun. Banyak sekali kita sudah melewati masa-masa Ramadan. Tetapi akankah puasa Ramadan ini sama dengan puasa-puasa Ramadan tahun lalu? Yang pastinya kurang maksimal. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaksimalkan puasa pada Ramadan tahun ini, sehingga kita makin dekat dengan Allah, kita bisa melakukan amalan-amalan soleh yang lebih banyak lagi. Bahkan yang tadinya belum bisa khatam Al-Quran, kita berdoa untuk tahun ini, Ramadan ini kita khatam Al-Quran. Yang baru khatam sekali, bisa kita berdoa untuk 2 kali, 3 kali, bahkan untuk berkali-kali kita khatam Al-Quran. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu siqah dan istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sedikit banyak membahas, kita duduk bersama dalam majelis ilmu, membahas tentang membaca Al-Quran, tentang mendengarkan Al-Quran, tentang bagaimana kita menghafalkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bersama membahas siapa saja para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari banyaknya motivasi penghafal Al-Quran. Dari yang pertama, kita
mendapatkan pahala yang besar, mendapat kedudukan yang istimewa. Belum lagi ketika kita mampu memberikan orang tua sebagai sebuah mahkota dan lain sebagainya. Bahkan dari sisi duniawi ada yang mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi salah satu dari motivasi yang banyak itu adalah bagaimana kita melihat dan tahu siapa saja dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang mereka ahlul Quran, mereka penghafal Al-Quran, mereka ahli pintar di bidang Al-Quran. Karena apa? Ketika kita menuai kisah-kisah ini, kita akan berpikir untuk mengikutinya. Setelah termotivasi, kita mengikutinya. Setelah kita mengikuti orang-orang yang saleh tersebut, kita akan bisa mengkonsep bagaimana mendidik generasi kita, mempersiapkan generasi kita menjadi generasi-generasi yang kita idolakan tersebut. Jadi umat Islam tidak kekurangan idola. Bukan seperti halnya kita mengidolakan tokoh-tokoh film yang saat ini banyak diidolakan. Dari Barat atau dari Korea atau dari lain sebagainya, yang mereka semuanya bukan Islam. Kenapa harus mengambil yang bukan dari orang Islam? Bahkan umat Islam sendiri banyak sekali tokoh-tokoh, banyak sekali hero-hero, ya, para idola-idola yang harus kita idolakan. Salah satunya dalam segi ini, segi menghafalkan Al-Quran, segi mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisas hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bahwasanya di dalam kisah-kisah kehidupan itu ada yang bisa kita ambil agar apa? Agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat Al-Quran, banyak di sana kisah-kisah, banyak di sana sirah-sirah, menceritakan beberapa nabi, menceritakan beberapa orang soleh, bahkan menceritakan beberapa orang-orang kufar, orang-orang munafik dan lain sebagainya. Kita ambil untuk menjadi pelajaran. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai'. Jadi ada ibrah yang kita ambil. Maksudnya Al-Quran ini pembenaran. Al-Quran ini pembenaran dan penjelasan bagi setiap sesuatu, bagi setiap segala sesuatu. Jadi mari kita sebagai orang tua, banyak kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil keteladanannya di dalam Al-Quran. Banyak yang kita pelajari, bahkan kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Inilah keuntungan, inilah keutamaan bagaimana kita mempelajari sirah, mempelajari kisah-kisah, mempelajari sejarah. Bahkan ketika kita harus penting menghadirkan dalam menyiapkan generasi ini, dalam menyiapkan generasi ini kita harus penting menyiapkan beberapa tokoh yang harus kita sebut, ya, sehingga generasi-generasi kita tidak asing, bahkan mengidolakan tokoh-tokoh Islam tersebut. Ya. Oleh karenanya di sini kita akan melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyebutnya adalah khairul qurun, khairul qurun atau khairun nasi qarni, summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu adalah para sahabat. Sahabat itu cirinya 3, ya. Beriman kepada, hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga wafat dalam beriman, keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebaik-baik generasi. Dan kita pada pertemuan hari ini kita akan coba menyebut beberapa generasi Muslim. Generasi terbaik ini adalah dari kalangan sahabat yang mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka ahli dalam Al-Quran. Merujuk dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Istaqra'ul Quran atau khudil Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran, pelajari Al-Quran dari 4 orang ini. Ini adalah rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk ketika kita belajar Al-Quran kepada sumbernya. Jadi tidak semua bisa mengajarkan Al-Quran. Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua ada Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga adalah Salim maula Abu Hudzaifah. Yang keempat adalah Mu'adz bin Jabal. Ada beberapa hadis yang lain. Di sana ada yang menyebutkan Zaid juga termasuk. Kemudian juga Zaid bin Sabit maksudnya. Kemudian yang keenam adalah Abu Darda juga masuk. Tapi alhamdulillah coba nanti kita akan melihat bagaimana mereka ini bisa menjadi orang yang hafal Al-Quran, bisa menjadi orang yang menjadi sumber, menjadi rujukan orang-orang para sahabat yang lain dalam menghafal Al-Quran. Contoh saja Abdullah bin Mas'ud, termasuk orang-orang yang awal dalam memeluk ajaran Islam ini. Sabiqul awwalun, yang ternyata beliau adalah hanya seorang penggembala kambing, dan dari segi fisiknya pun kurus, kecil dibanding para sahabat yang lain. Tetapi karena kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika Al-Quran turun pasti sana ada Ibnu Mas'ud. Sehingga ketika sesekali di waktu majelis Ibnu Mas'ud menyimpan sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah mau pulang baru dikasihkan, baru diberikan. Begitulah kedekatannya. Hingga beberapa sahabat ada yang mengira bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tetapi karena kedekatan itulah sesosok Abdullah bin Mas'ud menjadi ahlul Quran. Makanya di mana banyak sekali muridnya dari para sahabat mempelajari kitabullah. Karena peran yang begitu besar mengemban Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau di umur yang lumayan tua, sekitar 65 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menitipkan kepintaran atau kemahiran Al-Quran ini kepada Abdullah bin Mas'ud saja, tetapi beberapa sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas juga termasuk, karena dia juga ahli Quran dan ahli tafsir, pintar tafsir. Nah, kalau kita lihat beberapa kitab tafsir di sana termaktub qala Ibnu Abbas. Ya, kan dari kecilnya Ibnu Abbas radhiyallahu an dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dididik oleh Rasulullah SAW. Ya karenanya orang yang dekat dengan Rasulullah SAW akan menjadi ahli Quran dengan potensi yang dia miliki. Tetapi berbicara dengan Abdullah bin Mas'ud, walaupun dia seorang pengembala, bahkan tubuhnya yang kurus, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin." Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quranul Karim, dan akan menghinakan dengan kitab ini juga. Jadi di sini adalah motivasi bagaimana kalau kita ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dari diri kita dekat dengan Al-Quran. Keluarga kita menjadi keluarga yang penghafal Al-Quran. Kemudian lingkungan pendidikan kita, pendidikan yang dekat dengan Al-Quran. Begitu juga dengan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Abdullah bin Mas'ud ada dua nasihat yang kita bisa ambil. Yang pertama, bagaimana ketika Abdullah bin Mas'ud ini memperingati kita semua para penghafal Al-Quran dengan kalimat inna sawbu alaina li hifdzil fadlil Quran. Kami termasuk sulit menghafal Al-Quran ini. Fasahula alaina al-amal bih. Akan tetapi mudah bagi kami untuk mengamalkan Al-Quran. Ini nasihat buat kita, bahwasanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjadi sebuah pemimpin, gubernur waktu itu curhat tentang bagaimana masyarakatnya sulit menghafal Al-Quran, tetapi mudah dalam melaksanakan apa dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Akan tetapi dilanjutkan, wa anna man ba'dana, akan tetapi nanti generasi setelah kami sahula alaihim lihifdzil fadlil Quran, akan dimudahkan menghafal Al-Quran. Wa sa'uba alaihim al-amal, akan tetapi akan sulit mengamalkan Al-Quran. Ini adalah generasi sekarang. Kalau kita dapati sekarang banyak sekali para penghafal Al-Quran. Kalau kita lihat biasanya liburan semester atau liburan Ramadan, kita akan lihat banyak para mahad atau daurah tahfiz Al-Quran. 1 bulan hafal Al-Quran, 2 bulan hafal Al-Quran, atau 6 bulan hafal Al-Quran. Waktu yang sangat singkat. Tetapi ternyata yang kita rasakan, menghafal Al-Quran lebih mudah daripada mengamalkan Al-Quran. Inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah berfirman, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah takut suatu saat nanti Al-Quran menjadi, ya, umatnya menjadikan Al-Quran ini hal yang teracuhkan. Bukan acuh di sana bukan tidak ada yang membaca, bukan tidak ada yang menghafal, tetapi banyak yang membaca, banyak yang menghafal, tetapi mereka lupa
apa yang menjadi kewajiban ketika kita sudah menghafalnya, apa yang menjadi kewajiban ketika kita sudah mempelajarinya. Ini adalah sebuah amalan yang harus kita laksanakan, aplikasikan, terapkan. Ya. Ini pelajaran besar yang kita petik dari guru besar Al-Quran, kalangan sahabat. InsyaAllah semoga kita dapat meniru atau mengikuti jalan beliau. Kalau tidak, kita, anak-anak kita siapkan menjadi Ibnu Mas'ud zaman sekarang, Abdullah Ibnu Mas'ud zaman sekarang, yang dimana Al-Quran sudah menjadi darah daging. Nasihat yang kedua, bagaimana kita para penghafal Al-Quran dinasihati oleh Abdullah Ibnu Mas'ud agar kita mengerti, kita sadar, kita mengetahui bagaimana malam kita ketika orang lain sedang terlelap, bagaimana siang kita ketika orang lain sedang berbuka atau tidak berpuasa, atau bagaimana tangis kita ketika orang lain banyak yang tertawa terbahak-bahak, atau bagaimana dengan khusyuknya kita ketika banyak orang lain lupa, lalai akan akhirat, atau bagaimana warok kita ketika banyaknya orang di luar sana melakukan bebas, pergaulan bebas tanpa aturan dan lain sebagainya. Kita harus membedakan ini. Inilah yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mampu membedakan hal-hal tersebut yang sudah kita sebutkan tadi, maka kita akan menjadi penghafal Al-Quran yang insya Allah akan bisa mengamalkan Al-Quran ini. Karena di sini ada pesan besar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya bedakan kebiasaan para penghafal Al-Quran dengan orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Jadi tentunya orang yang sudah hafal 10 juz akan membedakan perilakunya dengan orang yang baru hafal 3 atau 4 juz. Dan tentunya orang yang sudah 30 juz, sudah menghatamkan Al-Quranul Karim, maka harus berbeda perilakunya dengan hanya orang yang menghafal setengahnya dari Al-Quran atau sepertiganya dari Al-Quran. Perilaku inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya Al-Quran ini adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang Allah percaya. Allah tidak memilih orang pintar, Allah tidak memilih orang yang IQ-nya tinggi, tetapi Allah memilih orang yang menurut Allah mampu, menurut Allah dipercayai, menurut Allah dia adalah orang yang amanah. Jadi intinya kita harus membedakan bagaimana perilaku para penghafal Al-Quran dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ini pesan sekali, ya, pesan yang luar biasa sekali dari Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah. Ya. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua di sana ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini juga termasuk qurra, ulama Al-Quranul Karim yang dekat juga dengan Rasulullah SAW. Salah satu muridnya adalah Abdullah bin Abbas yang kita kenal sekarang. Banyak penafsir-penafsir, banyak kitab-kitab tafsir yang penjelasannya dari Abdullah bin Abbas. Dari kecil sudah Rasulullah SAW didik, sehingga di waktu yang masih sangat belia, beliau sudah menjadi ahli tafsir, ahli takwil. Kemudian yang ketiga, di sana ada Salim Maula Abu Hudzaifah. Kita kenal sendiri Salim, masya Allah, dari keluarga dari
dari keadaan yang budak. Ketika itu kondisi dia sebagai budak. Tetapi masya Allah budak yang hafal Quran. Yang sangat beruntung adalah majikannya. Ini adalah Abu Hudzaifah. Ketika Islam mulai masuk ke hatinya, sehingga dibebaskanlah Salim ini. Dan diangkatlah menjadi anak dari Abu Hudzaifah. Dan kemudian belajar bersama Al-Quran antara bapak dan anak. Masya Allah indah sekali. Bapak dan anak setiap harinya murojaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan beberapa sahabat juga belajar dari Salim. Ya. Hingga akhirnya ketika peperangan diikuti oleh keduanya, dan Salim pun wafat syahid ketika perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Dan begitu juga dengan yang dulu majikannya, yang sudah diangkat menjadi ayah angkatnya, wafat juga dan syahid juga. Sebuah prestasi yang besar. Masya Allah. Inilah pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana seorang bapak dan seorang anak harus adanya benang keselarasan, benang keserasian. Kalau kita sebagai ayah, sebagai bapak ingin anak kita hafal Quran, maka kita harus menemani dirinya, menemani anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak hanya menuntut biarkan bapak hafal sekian, kamu yang penting hafalanmu banyak. Ini tidak bisa. Tapi bagaimana ayahnya kita buka Al-Quran? Kalau anak lebih bisa, lebih pandai, lebih pintar, ajari bapaknya. Dan bapaknya jangan malu. Disitulah siapa tahu adalah sumber dari hidayah. Ya. Kalau bapaknya sudah mempunyai ilmu, sempatkan untuk belajar Quran bersama anaknya. Karena anak itu butuh kedekatan antara dia dengan orang tuanya, terutama pada segi hafalan Quran ini. Karena kalau kita ingin mencetak para penghafal Quran, setidaknya ada 3. Harus ada keikhlasan dan kesabaran di 3 aspek. Yang pertama adalah yang bersangkutan. Harus ikhlas, harus sabar. Yang kedua adalah gurunya. Harus ikhlas, harus sabar. Yang ketiga adalah orang tuanya atau walinya. Harus ikhlas, harus sabar. Jadi ikhlas dan sabar ini harus di 3 aspek. Kalau hanya salah satu saja, ini sangat berat. Hanya anaknya saja, sangat berat. Hanya bapaknya saja, sangat berat. Tetapi kalau 3 ini sangat bersinergi, maka akan lahirlah, kalau telur pecah dia, tuntas, akan lahirlah penghafal Al-Quran. Kita lanjut. Setelah Salim, di sana ada Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, Mu'adz bin Jabal ini banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kecintaan Rasulullah kepada sahabat ini. Dan sahabat ini alim sekali, pintar, ahli ilmu. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah imam para ulama. Kecerdasannya dan kesolehannya diikuti dengan kemampuan kafaah ilmunya yang tinggi. Dan dia adalah qurra, penghafal Al-Quran. Dekat dengan Rasul tidak dekat, semua yang saya sebutkan tadi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para sahabat yang penghafal Al-Quran dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Mu'adz bin Jabal juga termasuk
orang yang menuliskan Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit mempunyai tim. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Berbicara dengan Mu'adz bin Jabal ini, kita mungkin sering mendengarkan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Kalau kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ilmu agama, kepahaman dalam agama. Jadi jelas Allah kalau menghendaki kebaikan kepada kita, bukan dikasih motor, bukan dikasih mobil, bukan dikasih rumah atau duniawi yang lain, bukan dikasih gelar, bukan dikasih lain sebagainya, tetapi Allah kasih dia jadi paham agama. Itulah sebuah kebaikan yang Allah berikan. Jadi ukuran Allah memberikan kebaikan itu, Allah pahamkan ilmu agama. Kalau orang sudah dipahamkan ilmu agama, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ia kebaikan. Masya Allah. Pelajaran yang bagus lagi kita ambil dari sahabat mulia ini. Dan Masya Allah, kalau ditanya, beliau mendidik anaknya bisa sendiri. Salah satu dari perkataannya dalam Hilyatul Aulia dijelaskannya ketika beliau menasihati anaknya, wahai anakku, sholatlah kamu sebagaimana itu menjadi sholat lahirmu. Masya Allah. Coba, kalau kita biasa mendengar, jadikan ini Ramadan terakhir kita, atau andaikan ini Ramadan terakhir kita, tapi jarang kita lihat, kita dengar, bahkan coba ditempel di masjid, ya, kita lihat, andaikan ini sholat lahir kalian, atau ini sholat lahir Anda, kita akan lebih khusyuk lagi. Karena apa? Kita tidak sempat sholat lagi sebenarnya sholat ini. Jadi maksimal dan tuntas dalam mengerjakan sholat yang kita kerjakan itu. Kita kerjakan sholat zuhur, tapi kita tidak bisa mengerjakan sholat asar. Zuhurnya maksimal. Ini nasihat yang perlu kita ambil lagi. Bahwasanya jangan sampai kita luput dengan sholat kita. Perkataan dari sahabat mulia, nasihat kepada anaknya. Jangan sampai kita yang dilihat hanya tidak ketemu Ramadan atau dan lain sebagainya, ya, menjadi umroh yang terakhir. Jangan, sholat. Coba ini menjadikan sholat yang terakhir, karena otomatis maksimal. Setiap ketemu sholat lagi, ini sholat yang terakhir, otomatis maksimal. Karena kita diberi kesempatan hanya sholat itu saja, tidak ada sholat yang lain. Ini adalah subhanallah, kecerdasan dalam menasihati. Bagaimana kita tahu banyaknya orang sholat seperti bukan sholat, seperti belum sholat. Orang yang lalai dari sholatnya, maksud orang-orang yang munafik. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Jadi malas-malasan. Nah, disinilah pelajaran bagi kita bahwasanya sholat adalah semua penentu dari segala aspek kehidupan, termasuk menghafal Al-Quran. Kalau kita masih mengeluh susahnya menghafal Al-Quran, kita lihat dari sholat kita. Kalau sholatnya masih belum pas, benar kita masih disulitkan dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kita lanjut kepada sahabat berikutnya. Di sini sebetulnya banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Kita akan bahas satu lagi, ini adalah Zaid bin Sabit. Tidak asing lagi bagi umat Islam mendengar nama ini. Bagaimana tidak, sosok sahabat yang cerdas, sekretaris Rasulullah SAW, ahli bahasa, ya. Kemudian mempelajari bahasa Ibrani ini hanya 15 hari. Cerdas sekali. Ya.
Jadi mempelajari sekian banyak bahasa musuh. Bahkan beliau adalah yang pencatat wahyu. Ini sudah masyhur di telinga kita, yang awalnya beliau tidak mau. Ketika di zaman Abu Bakar atas usulan Umar agar Al-Quran ini dibukukan menjadi mushaf, terkumpulkan menjadi satu, karena kekhawatiran akan banyaknya para hufadzul Quran di perang Yamamah meninggal syahid. Awalnya berat, tetapi Zaid bin Sabit ini atas dorongan beberapa sahabat kibar yang lain menerimanya. Karena apa? Kecerdasan. Karena apa? Ahli dalam Al-Quran. Dekat dengan Rasulullah tidak, beliau juga dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak sekali yang kita akan sebut, ya, tetapi memang tidak semua para sahabat hafal Al-Quran. Insya Allah kita harus bisa menteladani mereka semua. Kalau dari kalangan muhajirin ada khalifah yang keempat, ya, khalifah yang empat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, insyaallah. Dari kalangan muhajirin ya ada Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Salim, kemudian Tolha, kemudian Abu Hurairah juga hafal Al-Quran maupun hadis periwayat hadis, dan dari Ibnu Abbas, dan juga dari kalangan sahabiah seperti Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, masya Allah, Ummu Salamah, dan sebagainya. Kalau dari kalangan Ansor seperti yang sebutkan kita tadi, panitia pembukaan Al-Quran seperti Zaid bin Sabit, ya, Ubay bin Ka'ab, ya, Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian juga Abu Darda. Ini adalah para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk memegang ilmu Al-Quran. Semoga ketika kita mengetahui nama-nama ini, kita akan lebih bisa mempelajari sifat-sifat mereka, kesolehan-kesolehan mereka, dan kita juga termasuk orang-orang yang mampu mengikuti mereka. Dan juga kita berdoa agar kita mampu dikumpulkan, kita bisa dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang para penghafal Al-Quran. Jadi kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain, karena Al-Quran ada kekhususan, Al-Quran ada keutamaan yang membuat kita mulia di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak mampu, ya kita sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah ketika Allah mempercayai kita, Allah akan menitipkan amanah ini kepada kita semua. Amanah menjaga Al-Quran, amanah membawa Al-Quran ini di dalam otak, di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam darah daging kita. Setidaknya kalau berat, kita bisa memulai dengan surat Al-Baqarah, karena Rasulullah SAW memberikan sabdanya, bagaimana ketika rumah yang kita bacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk di dalam. Seringlah murojaah, sering membaca surat Al-Baqarah. Bahkan Umar bin Khattab sendiri ketika selesai menghatamkan surat Al-Baqarah, syukuran. Di syukuran dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran itu bukan bid'ah, tetapi ini adalah rasa syukur yang Rasulullah SAW dan sahabatnya menyetujui itu.
para sahabatnya menyelesaikan Al-Quran, syukuran, ya, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan. Dan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percayai, amanahi mengemban Al-Quran ini, pesan dari saya, ingatlah pesan-pesan tadi para sahabat. Jangan sampai hafalan kita itu menjadi laknat buat kita semua. Dan insya Allah ketika kita mencontoh para sahabat, kita akan selamat. Kita mencontoh Rasulullah SAW, kita akan selamat. Oleh karena pertemuan pada hari ini, kita mengungkapnya adalah para sahabat. Kita memberi contoh para sahabat. Dan banyak sekali para salafus saleh yang hafal Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Al-Bukhari, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan lain sebagainya. Ya, insya Allah tidak ada kata terlambat. Semua orang bisa Allah percayai kalau kita betul-betul menjadi orang yang terpercaya. Kita mampu, ya, kita layak untuk dititipkannya Al-Quran kepada diri kita. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan makin semangat di bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa semoga beberapa hari ke depan kita lebih sering khatam, lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak lagi juz yang harus kita hafal, dan lebih banyak lagi juz-juz yang harus kita murojaah. Karena apa? Setidaknya kita harus maksimal di bulan yang Al-Quran diturunkan, dan insya Allah kita bisa maksimal di bulan-bulan yang lain. Barakallahu fiikum ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilahnya dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني فيها عصمة سبحانك أمري، اللهم قرآني طوق وتحيتهم نجاتي. فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.